teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Loisa Renarini Punuf. Saya mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Nah, kali ini saya akan membawa materi mengenai sistem terbuka dalam perjanjian. Nah, bagaimana yang kita tahu bahwa kalau kita berbicara mengenai perjanjian, itu kita berbicara juga mengenai hukum perikatan. Nah, sebelum kita membahas mengenai sistem terbuka dalam perjanjian, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu perjanjian. Nah, menurut KUH Perdata menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, ini terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata. Nah, kontrak atau perjanjian adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang hal-hal tertentu yang telah mereka sepakati. Ketentuan umum tentang kontrak diatur di dalam KUH Perdata. Nah, menurut salah satu ahli, Abdul Qadir Muhammad, dia berpendapat bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Nah, perjanjian itu dia merupakan peristiwa hukum di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan tertentu dan dilakukan secara tertulis. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum loh teman-teman yang sama dengan perundang-undangan. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum bagi yang membuatnya. Nah, sistem pengaturan hukum perikatan adalah sistem terbuka atau biasa kita sebut dengan open system yang mengandung maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian. Sistem terbuka merupakan salah satu asas dalam perjanjian yang sifatnya sangat penting sebagai pegangan dalam tata pelaksanaan perikatan. Bertolak dari sistem terbuka yang dianut oleh buku 3 KUH Perdata, maka para pihak yang mengadakan diberi kemudahan untuk menentukan jenis perjanjian yang akan dibuat tanpa harus terkekang oleh dogma-dogma undang-undang akan menjadi dasar kewenangan hakim untuk mengembangkan hukum perikatan. Nah, selanjutnya penerapan sistem terbuka tentunya harus diberikan batasan. Apabila tidak, hal ini akan berdampak pada substansi daripada perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, setiap orang akan bebas mengadakan perjanjian meskipun itu bertentangan dengan undang-undang maupun nilai-nilai dalam masyarakat. Sistem hukum perikatan adalah sistem yang terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Nah, pemberlakuan sistem terbuka open system ini sudah sesuai dengan yang diatur ya di dalam KUH Perdata, khususnya pada pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak di mana sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian. Akibat hukum terhadap penerapan sistem terbuka ini dapat dilihat pada pasal 1320 KUH Perdata. Sepanjang perjanjian ini yang dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, bahkan ketertiban umum. Nah, sekarang sistem perjanjian ini kalau menurut Subekti, dia berkata bahwa hukum perjanjian ini mempunyai sistem terbuka juga. Artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan. Nah, pasal-pasal dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap atau optional law, yang berarti bahwa pasal-pasal itu dapat disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Maka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Maka diperbolehkan mengatur sendiri
kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu soal, itu berarti mereka mengenal soal tersebut akan tunduk kepada undang-undang. Sistem terbuka yang mengandung suatu asas, yaitu kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, menurut Subekti ini dia menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja. Dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Sistem terbuka dari hukum perjanjian itu juga mengandung suatu pengertian bahwa perjanjian-perjanjian khusus yang diatur dalam undang-undang hanyalah merupakan perjanjian yang terkenal saja dalam masyarakat pada waktu Kitab Undang-Undang Perdata dibentuk. Nah, tadi saya sempat singgung nih mengenai asas kebebasan berkontrak. Nah, kali ini kita akan membahas asas kebebasan berkontrak itu sendiri. Nah, kalau menurut salah satu ahli nih, Gatot Supromono, dia menjelaskan bahwa asas kebebasan berkontrak ini mengatakan bahwa asas ini setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjian itu tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Serta di dalam hukum perdata pun ada asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam pasal 1338. Nah, asas tersebut ini kalau menurut KUH Perdata sebenarnya malah membatasi kebebasan seseorang karena tidak dapat menikmati kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kalau kita berbicara soal kebebasan, memang setiap orang tuh bebas melakukan apa saja, tapi ada peraturan-peraturan yang membatasi. Contohnya seperti peraturan dari asas kebebasan berkontrak ini. Nah, meskipun demikian, asas ini dimaksudkan agar setiap orang ini selalu dapat membuat perjanjian demi kebaikan dan tidak pernah merugikan pihak lain. Jadi begitu ya guys, kalau kita mau menggunakan kebebasan kita harus mengusahakan bahwa kebebasan yang kita buat ini tidak merugikan orang lain. Nah, tadi kan kita sudah membahas asas kebebasan berkontrak menurut ahli yang pertama nih. Sekarang ada ahli kedua. Nah, yang bernama John Stuart Mill, yang di dalam bukunya Roniwata Mahatma Bako, dia menggunakan konsep kebebasan berkontrak melalui 3 asas. Jadi di dalam asas ini ada asas lagi nih, kalau menurut John Stuart Mill. Nah, asas yang pertama ini adalah asas umum yang mengatakan bahwa hukum tidak dapat membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak. Nah, artinya bahwa hukum tidak boleh diperjanjikan atau membatasi apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang telah mengadakan suatu perjanjian. Berdasarkan asas umum yang pertama ini, Mitt ingin menegaskan bahwa para pihak bebas untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian yang ingin mereka buat. Nah, yang asas yang kedua yaitu asas umum yang kedua nih, dia menjelaskan bahwa pada umumnya seorang menurut hakim tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Dengan mengemukakan asas umum yang kedua ini, Mitt ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan berkontrak ini meliputi kebebasan bagi para pihak, bebas untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat suatu perjanjian. Nah, yang ketiga ada asas kekuatan mengikat. Nah, bahwa keterikatan ini tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian harus diharuskan oleh kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang.
Nah, tadi menurut para ahli. Sekarang kita beralih lagi menurut buku 3 KUH Perdata. Nah, di dalam hukum KUH Perdata ini dia mengenal ada salah satu asas yang membuat atau melaksanakan suatu perjanjian. Nah, asas tersebut ialah asas kebebasan berkontrak atau sistem terbuka tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, kalau menurut KUH Perdata sendiri, salah satu asas dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Nah, artinya para pihak ini bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur sendiri isi perjanjian itu sepanjang memenuhi ketentuan seperti memenuhi syarat sebagai perjanjian, tidak dilarang oleh undang-undang, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, dan sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan dengan yang namanya itikat baik. Nah, asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka atau open system dari hukum perjanjian. Nah, hukum perjanjian ini menganut asas sistem terbuka, artinya bahwa ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat di dalam BW itu adalah kaidah-kaidah pelengkap yang hanya bersikap melengkapi. Nah, jadi boleh untuk tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana boleh menyimpang dari aturan tersebut nanti berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian lainnya. Jadi dengan kata lain, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada subjek hukum untuk melakukan perjanjian asal dengan beritikat baik, sepakat antara para pihak yang mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian adalah asas esensial dalam hukum perjanjian. Nah, asas ini dinamakan asas konsensualisme nih, yang menentukan adanya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa saja perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan yang mengikat. Nah, kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting di dalam perbuatan perjanjian. Nah, kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas. Kewajiban kontraktual hanya dapat diciptakan oleh kehendak para pihak. Jadi, kontrak adalah hasil pilihan bebas dari para individu atau subjek hukum. Nah, adanya kebebasan berkontrak itu atau sistem terbuka ini, perjanjian-perjanjian dengan sebutan perjanjian-perjanjian bernama itu hanyalah sebagai sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, tadi pasal ini sudah saya sebutkan juga di awal, saya sebutkan lagi biar para teman-teman di rumah tidak lupa ya mengenai kebebasan berkontrak itu atau sistem terbuka dari perjanjian. Nah, asas kebebasan berkontrak ini yang dianut dalam buku 3 KUH Perdata merupakan sistem yang terbuka sebagai lawan sistem tertutup yang dianut buku 2 KUH Perdata, yaitu hukum benda. Nah, adanya kebebasan membuat perjanjian tersebut berarti orang dapat menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam buku 3 KUH Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian, seperti yang dijelaskan pada pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata tadi. Namun kebebasan berkontrak bukan berarti boleh membuat perjanjian secara bebas, ya, tidak semena-mena, tetapi perjanjian harus tetap dibuat dengan mengindahkan syarat-syarat sahnya perjanjian, baik syarat umum sebagaimana disebut dalam pasal 1320 KUH Perdata maupun syarat khusus untuk perjanjian-perjanjian tertentu. Nah, jadi sekian dari materi saya kali ini.
mengenai sistem terbuka dari perjanjian. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai perjanjian itu sendiri, kemudian ada hukum perikatan yang menjadi bagian juga dari perjanjian. Nah, tadi saya juga sudah menjelaskan mengenai asas yang mendasari dari perjanjian itu sendiri, yaitu asas kebebasan berkontrak. Nah, kalau kita berbicara soal asas ini, dalam buku 3 KUH Perdata mengenal perikatan yang menganut yang dinamakan dengan sistem terbuka atau open system, yang berarti bahwa hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak yang bersangkutan atau kita sebagai individu atau subjek hukum untuk mengadakan hubungan hukum tentang apa saja yang diwujudkan dalam perbuatan untuk hukum atau perbuatan hukum atau perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, serta kesusilaan. Jadi asas ini kan teratur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Jadi semua itu kita bebas melakukan ini perjanjian, tapi kita tidak boleh semena-mena, karena kalau kita semena-mena hal ini dapat menimbulkan kerugian juga bagi pihak lain. Jadi mungkin sekian dari materi saya kali ini. Kiranya materi yang saya bagikan ini boleh memberi atau menambah wawasan buat teman-teman yang menonton video saya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.